Ada banyak cerita tentang Gunung Salak, tapi tidak semuanya berani diceritakan dengan lantang. Gunung ini bukan sekadar tempat pendakian biasa. Ia adalah rumah dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar dari yang bisa kita bayangkan. Tak terhitung jumlah pendaki yang hilang di sini. Beberapa ditemukan, tapi bukan dalam keadaan seperti semula. Mereka kembali dengan mata kosong, tak berbicara sepatah kata pun, dan hanya duduk menatap langit. Seakan jiwanya tertinggal di puncak. Di salah satu desa kecil di kaki Gunung Salak, ada satu nama yang masih dibicarakan sampai sekarang. Bagas. Anak muda penuh semangat, pendaki aktif, dan suka menjelajah jalur yang jarang dilalui. Tapi pada tahun 2013, Bagas menghilang selama 3 hari saat mendaki sendirian. Pencarian besar-besaran dilakukan. Ratusan orang menyisir jalur pendakian. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Sampai hari keempat, Bagas kembali, tapi berjalan pelan. Turun dari hutan tanpa membawa apapun. Pakaiannya sobek, matanya kosong, mulutnya terbuka setengah, seperti ingin bicara, tapi tak tahu bagaimana. Yang paling aneh, dia terus bergumam, "Hitam, hitam itu bawa aku." Dan sesekali ia menjerit sendiri tengah malam, "Jangan tarik aku lagi, jangan tarik aku lagi." Sejak saat itu, warga desa mulai menamai tempat Bagas menghilang sebagai jalur bayangan. Bukan karena terlihat, tapi karena bisa dirasakan. Dingin, sunyi, dan sesuatu yang mengawasi dari balik pohon. Cerita ini bukan soal Bagas, tapi tentang seorang pendaki bernama Tama yang mengalami sesuatu jauh lebih mengerikan. Ia tidak hanya melihat bayangan itu, Tama diseret masuk ke dalamnya. Kisah Tama dimulai pada pagi yang tampak biasa saja. Tapi seperti yang sering terjadi di tempat-tempat keramat, hal yang tampak biasa bisa jadi pertanda kehancuran yang tak terlihat. Tama bukan pendaki pemula. Umurnya 27 tahun, terbiasa menaklukkan puncak-puncak sulit. Ia bukan tipe yang mudah percaya mitos. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Rencana mendaki Gunung Salak awalnya hanya obrolan santai di sebuah warung kopi bersama 3 sahabat lamanya, Lucky, Andra, dan Wawan. "Gua udah lama pengen naik Salak," kata Lucky sambil menyeruput kopi. "Tapi jalur Curug Nangka ya, katanya lebih mistis, lebih menantang." Andra tertawa. "Nah itu yang bikin makin seru." Tama hanya tersenyum. Dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang ganjil dari rencana ini. Tapi ia tak mengatakan apa-apa. Rasa aneh itu muncul sejak mimpi-mimpi buruk menghampirinya 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Tama selalu berjalan di jalur pendakian, tapi sendirian. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi, seperti mengarah ke langit yang tak berujung. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi setiap ia menoleh ke depan, ada sosok tinggi hitam menunggu di ujung jalan, tak bergerak. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Tama selalu terbangun dengan napas memburu, tubuhnya dingin, dan suara kecil di dalam kepala. Jangan naik gunung itu, tapi ia menepis semuanya. Ia tetap ikut, karena ini pendakian bersama teman lama, bukan perjalanan mistik. Pagi itu, mereka sampai di base camp Curug Nangka. 4 orang, 1 tujuan. Mereka check-in di pos registrasi, menyiapkan logistik, dan berencana bermalam di pos 3 atau pos 4. Seorang bapak tua penjaga warung memperhatikan mereka sejak awal. Matanya tajam, penuh waspada. Saat Tama lewat di depan warung itu, bapak tua itu memanggil, "Nak, kalian mau naik sekarang?" Tama mengangguk. "Iya pak, 4 orang. Hati-hati kalau sampai pos 4. Kalau bisa, jangan menginap di sana." "Kenapa pak?" tanya Andra santai. Bapak itu diam sebentar, lalu menjawab pelan, "Tempat itu
bukan untuk orang yang bawa beban pikiran. Tama tersentak. Ia tak merasa membawa beban pikiran, tapi ucapan itu membuat dadanya berat. Ia merasa seolah dirinya sedang diawasi bahkan sebelum ia memulai pendakian. Mereka memulai pendakian. Awalnya semua terasa biasa. Pohon-pohon tinggi mengayomi jalur yang teduh. Suara air dari sungai kecil menemani langkah mereka. Tawa canda memenuhi udara. Tapi saat mereka melewati pos 2, suasana berubah. Langit mendadak gelap padahal baru pukul 3 sore. Kabut turun begitu cepat, padahal sebelumnya langit cerah. Kompas di tangan Wawan berputar tak karuan. Dan ponsel mereka tiba-tiba kehilangan sinyal serentak, bahkan untuk GPS. Di tengah kabut itu, Lucky melihat sesuatu. "Bro, itu siapa ya?" Ia menunjuk ke sisi jalur, ke arah semak yang lebat. Mereka semua menoleh. Sosok hitam berdiri diam, tampak seperti pendaki berbaju gelap, dengan tas carrier besar. Tapi wajahnya tak terlihat, kabur, seperti tertutup kabut hanya di bagian kepala. Tama melangkah pelan mendekat, tapi saat ia memicingkan mata, sosok itu hilang. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya pohon dan kabut. Wawan mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Mungkin itu ranger tak kasat mata. Tapi tak ada yang tertawa, karena jauh di lubuk hati mereka, semua tahu ada sesuatu yang salah di jalur itu. Hari menjelang gelap. Mereka memutuskan untuk tetap lanjut sampai pos 4 dan bermalam di sana. Mereka tak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari segalanya. Langit gelap sempurna ketika mereka tiba di pos 4. Kabut semakin tebal dan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Tak ada pendaki lain. Hutan terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Seperti seluruh dunia berhenti bernapas. Mereka mendirikan tenda terburu-buru. Wawan mencoba memasak mie instan dengan tangan gemetar karena udara dingin. Lucky sibuk menyalakan headlamp dan memeriksa sekeliling. Sementara Tama terus merasakan tekanan di dadanya. Seperti ada yang menempel di punggungnya sejak mereka melangkah masuk ke pos 4. Di kejauhan terdengar suara ranting patah. Sekali, 2 kali, lalu diam. Mereka diam, semua saling menatap. "Itu mungkin hewan ya," gumam Andra. Tapi tak satu pun yang benar-benar percaya. Sekitar pukul 10 malam, mereka sudah masuk ke dalam tenda. Lampu dimatikan, hanya suara angin dan serangga menemani. Tapi tak ada dari mereka yang benar-benar tidur. Tama yang berbaring paling pinggir menghadap keluar tenda. Matanya terbuka, mencoba tidur, hingga ia melihat sesuatu dari celah resleting tenda yang sedikit terbuka. Di luar sana ada kaki manusia, tapi tak beralas, hitam, tinggi dan berdiri diam, menghadap ke arah tenda mereka. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri. Tama membeku, napasnya tertahan. Ia ingin membangunkan Wawan di sampingnya, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Seketika ia mencium bau busuk, seperti bangkai basah yang membusuk di bawah hujan. Tama, ikut aku." Suara itu tidak datang dari luar. Suara itu berbisik di dalam kepalanya. Tiba-tiba, suara langkah mengitari tenda, pelan dan berat. 1 putaran, 2 putaran, lalu berhenti tepat di belakang tempat Tama tidur. Tenda bergoyang, seperti sesuatu menyentuhnya dari luar. Tama berhasil memaksa dirinya berbalik dan menjerit. "Woi!" Semua bangun serentak. Lucky menyalakan senter. Tapi saat mereka keluar, tidak ada siapa-siapa. Tak ada jejak. Tanah tetap lembab dan diam. Hanya satu hal yang berubah. Pohon besar di depan tenda mereka yang tadi siang terlihat biasa saja, kini memiliki bekas tangan hitam besar, menempel di batangnya seperti luka bakar. Mereka semua terdiam. Tak ada yang bisa menjelaskan.
Akhirnya mereka kembali masuk, tapi tak satu pun bisa memejamkan mata. Tama tetap terjaga, memeluk lutut sambil terus mendengar suara itu. Ikut aku. Sekitar pukul 3 dini hari, suara jeritan terdengar dari hutan. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tapi campuran keduanya. Panjang, menyeret, seolah ada yang ditarik, dipaksa. Tama memberanikan diri melihat keluar tenda. Dan di tengah gelapnya malam, hanya diterangi cahaya bulan yang terselip. Ia melihat bayangan hitam itu lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi, kurus, seperti asap berbentuk manusia. Ia melayang di atas tanah, tangannya panjang menyentuh semak, dan matanya kosong. Tapi ia melihat langsung ke arah Tama. Tama menutup kembali resleting tenda dan mulai menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu makhluk itu mengincarnya. Dan ia tahu besok pagi salah satu dari mereka tidak akan bisa pulang. Matahari tak bersinar pagi itu. Langit Gunung Salak diselimuti mendung pekat. Kabut masih tebal, seolah malam belum berakhir. Embun menetes dari daun-daun seperti air mata hutan. Tama terbangun karena suara Lucky panik. "Bro, Wawan gak ada di tenda." "Apa?" "Tenda terbuka, sleeping bag kosong, sepatunya masih ada, headlampnya juga, tapi ranselnya hilang." Mereka mencari di sekitar pos 4, memanggil-manggil nama Wawan. Tak ada jawaban, hanya suara angin menyentuh daun. Tama menatap ke arah pohon besar semalam. Bekas tangan hitam itu masih ada, tapi kini ada goresan panjang, seperti dicakar. Dan di tanah ada bekas gesekan, seperti sesuatu yang diseret masuk ke semak. "Dia pasti ke bawah, mungkin buang air," kata Andra. Tapi suaranya goyah. Mereka semua tahu Wawan bukan tipe yang pergi sendiri tanpa bilang siapa-siapa. Setelah 2 jam mencari tanpa hasil, mereka memutuskan satu hal. Mereka harus turun dan mencari bantuan. Tapi saat mereka mulai menuruni jalur dari pos 4, sesuatu aneh terjadi. Jalur yang mereka lewati berubah. Tanahnya lebih gelap, pohon-pohon lebih padat, arah kompas berputar-putar, dan mereka berputar di tempat yang sama. 3 kali melewati pohon tumbang yang sama. 3 kali melihat batu besar berlumut yang tadi mereka tandai. "Kita muter!" Lucky berteriak frustasi. "Gunung ini ngurung kita." Tama hanya menunduk. Ia merasa bayangan itu kini berjalan bersama mereka. Di tengah pencarian, Andra melihat sesuatu di balik semak. Sebuah carrier hitam teronggok diam. Mereka berlari ke sana. Itu milik Wawan, tapi isi tasnya kosong. Kecuali satu hal, sebuah cermin kecil retak, penuh tanah, dan sidik jari hitam di permukaannya. "Gue gak mau di sini lagi," kata Lucky. Ia mulai panik, nafasnya berat, mata melotot. "Gue turun sendiri kalau kalian gak mau ikut." Ia berlari, meninggalkan Tama dan Andra. "Lucky!" Mereka berlari ke arah suara, tapi yang mereka temukan hanya bekas jejak kaki yang berakhir tiba-tiba. Tak ada tubuh, tak ada suara, hanya jejak menyeret ke semak gelap, lalu hilang. Dan di bawah daun-daun, Andra menemukan sesuatu. Sepotong kain senter headlamp Lucky, sobek dan berdarah. Malam mulai turun lagi, sekarang hanya Tama dan Andra. "Kita nggak bisa tidur di sini lagi," bisik Tama. Tapi Andra kelelahan. Mereka terpaksa membuat tenda darurat tak jauh dari tempat itu. Dan saat malam turun, suara langkah itu kembali. "Jangan buka matamu," kata Tama. Tapi Andra tak mendengar. Ia tetap membuka celah tenda dan mengintip keluar. Lalu ia berteriak, "Tama, dia lagi dengan Wawan." Tama menoleh, tepat di depan tenda. Makhluk bayangan itu berdiri. Tubuhnya lebih jelas kini.
Tingginya hampir 3 meter, tangannya menjulur panjang ke tanah. Dan di belakangnya ada Wawan dan Lucky, tapi bukan seperti yang mereka kenal. Wajah mereka datar, kulit pucat, mata mereka hitam. Mereka menangis, tapi tidak bergerak. Andra ingin keluar, tapi Tama menahannya. Itu bukan mereka, tapi tangan Andra gemetar. Tubuhnya mulai terguncang, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. Malam itu, Tama tak tidur. Ia duduk bersila di dalam tenda, memeluk lutut, menutup telinganya. Sementara suara itu terus bergema di luar. Tama, tinggal kamu. Pagi datang tanpa cahaya. Tama membuka mata dengan tubuh yang menggigil. Andra tak ada di sebelahnya. Tenda terbuka. Kabut semakin pekat, bahkan jarak 5 meter pun tak terlihat. Andra? Bro, lo di mana? Hanya gema suaranya sendiri, tanpa jawaban. Tapi di tanah ada bekas gesekan, sama seperti milik Wawan. Sama seperti saat Lucky menghilang. Dengan tubuh gemetar, Tama mengikuti bekas itu. Jalur itu menurun ke arah lereng curam, jalur yang tak pernah mereka lewati. Semakin jauh ia berjalan, semakin berat kakinya. Udara berubah jadi dingin menusuk, bahkan nafasnya seperti tertahan. Lalu ia mendengar suara itu lagi, lirih, menggoda, menyeret namanya pelan-pelan. Tama, kamu sudah dipilih. Tiba-tiba dunia jadi gelap, seperti kabut berubah menjadi malam. Tak ada suara, tak ada angin, hanya hening. Dan bayangan itu muncul dari semak, besar, gelap, berasap. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Tangannya panjang, merentang seperti akan memeluk. Matanya kosong, tapi menyala merah redup di tengah wajah gelapnya. Tama ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya tertahan oleh akar-akar pohon yang melilit seperti ular. Makhluk itu mendekat, semakin dekat, lalu meraih kepala Tama. Saat itu terjadi, Tama melihat semuanya. Kilas balik muncul di dalam pikirannya. Gambar-gambar cepat dan kabur. Pendaki lain yang hilang. Mayat tergantung, sosok-sosok yang diseret ke dalam tanah, wajah orang-orang yang tak pernah ditemukan. Bayangan itu bukan sekadar roh, ia adalah penjaga dimensi, semacam penunggu gerbang antara dunia manusia dan dunia yang tak bisa dilihat mata biasa. Gunung Salak adalah pintu, dan setiap beberapa tahun, pintu itu terbuka dan meminta tumbal. Tama terjatuh ke tanah. Kepalanya berat, tubuhnya dingin. Ia merasa diseret, perlahan, menembus akar dan tanah. Ia menjerit, tapi tak terdengar. Dunia gelap, tapi jauh di dalam tanah itu, ia melihat mata-mata lain. Ratusan, mereka seperti dirinya, pernah hilang, pernah diseret, dan tak pernah ditemukan. Saat bayangan itu mulai menutupi seluruh penglihatannya, Tama hanya bisa berdoa dalam hati. Kalau ini akhir, semoga jasadku ditemukan. Semoga aku tidak jadi cerita horor yang tak pernah selesai. Tapi, tiba-tiba, suara peluit terdengar. Suara orang, suara tim SAR. Cahaya senter menyilaukan wajahnya. Suara riuh, tangan menarik tubuhnya keluar dari tanah. Bang, sadar bang. Tama sadar. Ia tergeletak di dekat pos 2, sendirian, kotor, tubuhnya penuh luka. Teman-teman saya, 3 orang, gak ada siapa-siapa bang. Kami gak nemu siapapun kecuali abang. Setelah diselamatkan, Tama dirawat di rumah sakit. Tapi tak pernah ada yang menemukan Wawan, Lucky, atau Andra. Bahkan laporan kehilangan mereka tidak tercatat, seolah-olah mereka tak pernah ada. Sampai hari ini, Tama hidup dalam bayang-bayang trauma. Ia tak pernah naik gunung lagi, tak pernah camping, tak pernah melewati pohon besar sendirian,
Karena ia tahu di Gunung Salak ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lapar, dan suatu hari nanti pintu itu akan terbuka lagi.